ya ini juga informasi sedikit sih. Maksudnya dari tahun 2015 ke sekarang ternyata awareness pengusaha UMKM, baik UMKM maupun yang besar sekalipun. Oke, kembali lagi dengan saya Riza, CEO dari Megatama Group. Pada kesempatan ini saya berdua dengan partner dari Megatama Group, law firm. Jadi pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai paten. Bagaimana Anda sebagai sebuah brand, fashion brand, melindungi brand Anda tersebut. Oke, kenapa kita akan membahas hal tersebut? Jadi dasarnya kita ada klien, kita punya klien di Amerika ya, sebuah handbag brand. Dia memiliki kasus, jadi dia punya sebuah logo yang udah dipatenkan sejak tahun 2013 ya. Nah, baru-baru ini logo tersebut digunakan oleh sebuah clothing brand ya, sehingga merugikan brand tersebut gitu. Nah, itu adalah dasar kenapa kita membuat video ini. Semoga bermanfaat. Oke, sebelumnya saya akan perkenalkan dulu. Silakan dari narasumbernya diperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Riza sudah mengundang saya untuk hadir di sini, dan ya ini kebetulan terkait sama paten, dan saya akan mencoba menjelaskan, tapi sebagai disclaimer dulu bahwa penjelasan jawaban pertanyaan saya di sini tidak terafiliasi sama siapapun ya. Jadi ini murni pendapat saya pribadi sesuai dengan keilmuan yang saya peroleh. Yeah. Dan tentunya saja pasti boleh juga nih viewers, teman-teman yang nonton untuk sekaligus ikut komen, siapa tahu ada kekurangan nantinya. Iya. Oke. Oh iya, sebagai tambahan, jadi brand tersebut sudah mendaftarkan kalau di Amerika itu namanya USPTO, United States Patent and Trademark Office. Nanti kita akan bahas itu bagaimana penyelesaiannya di akhir mungkin ya. Oke. Nah, untuk pertanyaan pertama adalah apa yang harus dilakukan sebuah brand ya, untuk melindungi brand tersebut? Oke. Jadi pertama-tama kalau kita bicara tentang brand itu sendiri atau merek ya, itu diatur di Indonesia di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Sebenarnya brand itu adalah tanda atau yang bisa kita lihat, bisa dikategorikan dalam gambar, bentuk, warna, angka, kata, huruf, 2 dimensi maupun 3 dimensi. Bahkan semenjak berlakunya undang-undang yang barusan saya bilang, nomor 20 tahun 2016, mengalami makna perluasan menjadi kayak suara, terus juga hologram, itu juga bisa dikategorikan sebagai merek juga atau brand. Nah, brand itu sendiri ada merek dagang, ada merek jasa, juga merek kolektif. Kalau merek dagang itu ya merek atau yang dilekatkan digunakan pada barang yang diperdagangkan, yang dibuat oleh seseorang atau secara bersama-sama untuk membedakan dengan merek yang digunakan terhadap barang sejenis lainnya gitu. Nah, terus merek jasa juga sama, tetapi khusus untuk jasa. Kalau merek kolektif itu biasanya beberapa perusahaan mengajukan permohonan merek untuk merek yang memiliki karakteristik yang sama, ciri sifat umum yang sama, kemudian itu disebut sebagai merek kolektif. Nah, terus apa sih yang kita lakukan untuk bisa melindungi sebuah merek, gitu, merek dagang? Ya sebenarnya untuk cara untuk melindungi sebuah merek itu adalah dengan kita daftarkan. Hanya itu aja caranya. Nah, pendaftaran itu diajukan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian ya ini juga informasi sedikit sih. Maksudnya dari tahun 2015 ke sekarang ternyata awareness pengusaha UMKM, baik UMKM maupun yang besar sekalipun, itu lebih meningkat gitu. Ada kenaikan 6% sampai 7% setiap tahun untuk pendaftaran merek dagang ini. Jadi
mungkin berkas yang diterima sama kementerian itu bisa 500 berkas untuk mendaftar merek per hari. Wow. Gitu. Berarti bisa dibilang dari segi bisnis itu mengalami peningkatan ya. Iya, betul. Mengalami peningkatan ya. Iya. Berarti itu pertanda positif ya. Oh, sangat positif. Karena kan merek dagang itu sendiri juga sebenarnya bisa memperkuat bisnis itu sendiri. Nah gitu. Kalau misalnya boleh tips nih untuk merek, suatu merek gimana sih yang kuat? Yeah. Merek yang kuat itu biasanya merek yang didasarin sama nilai-nilai visi dan nilai-nilai filosofis dari sebuah brand itu sendiri. Kita pernah dengar kayak sesuatu yang dibikin secara instan itu akan hilang secara instan juga kan. Nah, sekarang kayak Pak Riza nih sebagai CEO dari Doris Dorothea yang saya tahu itu udah dari tahun 2014 ya kan. 2013 atau 2014? 2013. Nah, untuk dari 2013 sampai dengan saat ini itu tandanya berarti Doris Dorothea sudah kuat secara brand gitu. Itu sendiri gitu. Internasional. Ya. Nah, gitu. Oke, ini mau lanjutin dari untuk di bisnis fashion ya. Karena kan kita di sini kan memang klien-klien kita di fashion industry ya. Ini ada pertanyaan menarik. Jadi ada case juga. Jadi saya punya klien ini punya logo, ya logo dan juga logonya udah dipatenin. Dan dia juga punya sebuah signature dari produk itu. Signature itu seperti bentuk, jadi dia punya bentuk dari tas itu bentuknya adalah bentuk kayak puzzle. Yeah. Nah, apakah bentuk puzzle itu juga bisa dipatenkan? Oke. Bentuk, tapi itu bukan brand ya, yeah, bukan logo brand ya, beda. Itu adalah sebuah signature atau ciri khas dari brand tersebut. Nah itu. Jadi kalau yang Bapak Riza maksud itu sebenarnya desain industri. Kalau kita lihat dari kategori brand yang barusan saya bilang gambar, warna, angka, memang mirip-mirip dengan desain industri. Tapi kalau desain industri itu terkait sama komposisi dari bentuk si produknya ini biasanya. Yang tadi dibilang kayak misalnya bentuk puzzle, kayak itu kan melekat di produknya kan. Nah ya seperti itu. Jadi itu masuknya ke desain industri. Nah, jadi itu juga tetap bisa dilindungi dan didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk dilindungi. Ya, sebenarnya dengan kita melindungi hak kekayaan intelektual gitu produk kita itu sebenarnya juga banyak sekali keuntungannya gitu. Selain melindungi secara hukum, orang-orang lain juga tidak ada yang bisa menjiplak. Dan bagi siapapun yang mencoba-coba untuk meniru, menyamakan, dia juga akan berkonsekuensi secara hukum kayak gitu. Dan sekarang tadi saya lupa bilang bahwa kalau nggak salah dari 19 Agustus 2019 itu sudah ada perubahan. Sekarang pendaftaran itu bisa dilakukan secara online, jadi mempermudah bagi siapapun yang ingin mendaftar gitu. Semuanya bisa dilakukan secara online, baik online maupun non online atau elektronik maupun elektronik itu bisa dilakukan gitu. Cuman kalau nggak mau repot ya mungkin bisa pakai law firm ya. Oke, bisa lebih konsultan. Iya. Oke. Terus pertanyaannya kedua, apa perbedaan dari paten, copyright dan trademark, dan mana yang paling baik untuk melindungi brand Anda? Wah, ini pertanyaannya seru nih. Tadi ada 3 ya, paten, copyright, trademark. Oke. Sebenarnya ketiga itu masing-masing adalah hal yang berbeda. Tetapi mereka sama-sama hak kekayaan intelektual, sesuatu yang dapat dinilai dengan hak kekayaan intelektual. Pertama mungkin dari copyright dulu deh. Yeah. Copyright itu apa sih? Copyright itu sebenarnya itu hak cipta, hak yang diberikan eksklusif kepada si pencipta atas ciptaan itu sendiri kan. Nah, kalau hak cipta itu orang bisa dapat royalti gitu biasanya. Terus juga orang yang sudah menciptakan itu ya benar-benar dihargain, dia bukan hanya secara hukum tapi dia juga secara moral dilindungin gitu. Dan itu berlaku selamanya. Diapresiasi. Dan itu kalau masa berlakunya hak cipta itu sendiri berlaku seumur hidup selama penciptanya masih hidup. Dan 70 tahun setelah berakhir 70 tahun setelah penciptanya meninggal.
gitu. Dan kemudian kalau sudah berakhir gimana nih, banyak yang nanya kan, terus kalau hak cipta udah berakhir gimana? Ya kalau udah berakhir bisa diwariskannya dengan cara ada di undang-undang hak cipta, itu bisa dengan pewarisan, wakaf, hibah, wasiat, atau perjanjian tertulis gitu. Nah itu mengenai hak cipta ya. Terus habis itu paten itu biasanya untuk merek untuk suatu barang yang dikembangkan dari hak cipta itu sendiri gitu. Nah terus yang nanti kita akan jelaskan, kita kasih contoh kali ya, gitu yang gampang. Nah, terus yang terakhir mengenai trademark yang tadi saya sebutkan, itu merek dagang gitu. Nah kalau misalnya seperti tagline itu masuknya ke trademark. Tagline. Iya, trademark. Itu kan dalam bentuk kata ya. Jadi dia melekat pada brand. Iya betul. Iya betul. Jadi gini, mungkin saya mau kasih contoh kali ya, biar gampangnya kayak gimana. Misalnya kan ada salah satu produk kayak yang besar gitu, kayak misalnya taruhlah kita sebut Google. Nah Google itu kalau kita ngelihat huruf G, terus ada warnanya merah, kuning, hijau, biru. Nah itu adalah brand, itu trademark. Terus kemudian Google itu sendiri dulu itu dia menciptakan kode komputer yang dia tanamkan dalam mesin pencariannya. Itu nggak dimiliki sama siapapun gitu, nggak ada siapapun juga yang bisa punya kode komputer itu, dan kode komputer itu dilindungi oleh hak cipta. Nah itu hak cipta. Kemudian terus kode komputer itu semakin lama mengikuti perkembangan zaman, akhirnya sekarang berkembang, dia bisa bikin Google Glass. Nah Google Glass itulah yang dilindungi oleh hak paten. Begitu. Jadi semuanya memiliki karakter yang berbeda-beda. Kalau hak cipta itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Hak merek itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Kalau hak paten itu undang-undangnya kalau nggak salah Nomor 13 Tahun 2016. Itu tentang paten. Apa saja sih yang bisa dipatenkan, terutama di dalam bidang fashion ya? Sebenarnya apa aja sih? Kalau pertanyaan apa saja yang bisa dipatenkan ya, maksudnya pertanyaan mungkin kayak gini, hak kekayaan intelektual apa saja yang melekat pada sebuah brand? Iya, sebuah fashion brand. Apa aja? Kayak misalnya baju, pakaian, terus jam tangan, sepatu kita, celana kita, blazer, jas, itu semua bisa. Desain itu bisa. Tapi hak kekayaan intelektual yang mana nih? Kita perlu tahu dulu kan. Kita sesuaikan sama produknya. Kayak misalnya kalau Doris Dorothea itu sebagian besar produksi tas ya, betul? Iya, tas. Betul ya. Nah, kita lihat untuk tas. Kita mungkin bahasnya satu produk aja ya, tas. Nah, tas itu hak kekayaan intelektual apa aja sih untuk tas? Jadi pertama merek, udah pasti. Merek nih, logo gitu kan, ya itu termasuk dalam kategori merek ya. Nah terus yang kedua itu desain industri. Jadi dua itu tadi saya bilang ya, betul. Atau ciri khas dari brand tersebut. Betul, signature. 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 Misalnya ada suatu produk yang signature-nya itu menggunakan kulit dari pokoknya menggunakan kulit, terus kulitnya itu sedemikian rupa dibuat seperti itu ya. Dan hanya dia yang punya, nah itu jadi signature-nya perusahaan tersebut. Gitu. Nah itu masuk dalam kategori desain industri. Jadi menarik. yang bisa dilindungi untuk hak kekayaan intelektual yang bisa dilekatkan kepada fashion brand itu yaitu merek, terus desain industri juga bisa. Cukup luas ya. Ketika kita mendaftarkan ya, apakah paten tersebut berlaku lokal dan juga berlaku internasional? Wah ini seru banget nih. Maksudnya jadi lebih dalam ya, gitu kan. Pada dasarnya paten itu sebenarnya bersifat teritorial. Jadi dia itu dimohonkan di negara apa dan dia hanya berlaku di negara itu saja. Tapi Indonesia ini kita itu sejak 1 Januari 1995 itu kita tuh bergabung dalam World Trade Organization, organisasi perdagangan dunia, dan secara otomatis kita juga meratifikasi WTO. Secara otomatis kita meratifikasi
perjanjian kerjasama internasionalnya seperti TRIPS, Related Aspect of Intellectual Property Rights, TRIPS Agreement, dan itu kontennya adalah untuk melindungi paten, desain industri, merek dagang, hak cipta di negara-negara yang menjadi peserta perjanjian internasional tersebut. Jadi sebenarnya meskipun berlakunya hanya teritorial, kalau kita bikin paten di Indonesia hanya berlaku di Indonesia, tapi kita tuh masih punya cara untuk gimana caranya supaya produk kita itu dilindungi juga di negara yang kita tuju. Pasti di negara yang terdaftar di WTO di dalam perjanjian internasional itu. Contohnya misalnya di Amerika itu mereka juga sama kayak kita ya. Maksudnya mereka punya aspek-aspek hak kekayaan intelektual yang kurang lebih sama Indonesia, Amerika, Jepang, terus Korea, seperti itu. Bisa berlaku. Jadi misalnya kita daftar di Indonesia atau di Amerika, tapi itu pun juga berlaku dilindungi juga di Indonesia, di Korea. Enggak. Berlakunya teritorial. Nah, untuk kesana, untuk supaya bisa dilindungi, kita tetap harus mengajukan permohonan. Nah, permohonannya itu kita sebenarnya juga karena kita juga masuk negara Indonesia masuk dalam WTO, ada juga namanya PCT, Patent Cooperation Treaty, itu perjanjian paten internasional kayak gitu. Nah, kita juga termasuk anggotanya, dan itu kita itu bisa kayak mengajukan permohonan ke Biro Internasional namanya, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, supaya paten atas produk kita itu dilindungi di negara yang mau kita tuju. Kayak gitu. Tapi kelemahannya ada nih. Kelemahannya itu nggak melulu apa yang kita mohonkan itu diterima. Nah, karena diterima atau ditolaknya itu tergantung berdasarkan kebijakan dari negara mereka sendiri gitu. Jadi belum tentu diterima. Tapi pada dasarnya paten itu berlakunya teritorial, nggak berlaku di negara lain. Hanya saja negara-negara yang tadi saya sebutkan itu punya konsep perlindungan haki yang sama. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Jadi mengenai case yang tadi udah saya ceritain di awal, bahwa ada sebuah brand, logonya dipakai. Nah, apa yang bisa brand tersebut atau perusahaan tersebut lakukan untuk melindungi, meskipun dia udah terdaftar di yang saya bilang tadi di USPTO, apa yang langkah selanjutnya bisa dilakukan? Oke, coba. Kalau menurut saya itu harus dikonsultasikan pertama dengan Biro Internasional di Kementerian Hukum dan HAM, di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Kita lihat dulu, kita butuh investigasi, kita butuh bukti, kita butuh meneliti lebih lanjut sebesar apa sih kalau jika ada pelanggaran gitu, sebesar apa pelanggarannya, kira-kira bisa nggak ada sanksi hukum yang dikenakan kayak gitu. Kan kalau secara materi pasti dirugikan. Iya. Pasti dirugikan. Nah, kalau dirugikan, kerugiannya seperti apa, itu juga tetap harus dibuktikan. Kalau secara hukum kita, bagi siapa yang merasa rugi ya dia harus membuktikan atas kerugiannya itu. Kita harus bisa membuktikan itu. Terus kita bisa melaporkan, karena kan negara-negara yang sudah ikut kerjasama dengan PCT sebagai negara yang PCT itu menandatangani Patent Cooperation Treaty itu dianggap serikat kerjasama paten. Nah, kenapa serikat kerjasama paten? Artinya mereka akhirnya bersama-sama untuk melindungi, ada peran yang positif gitu, melindungi merek-merek atau paten atau hak kekayaan intelektual yang lainnya gitu. Jadi bisa ditanyakan ke Biro Internasional nanti apa yang harus dilakukan, iya, kayak gitu. Nah, tapi tadi kelemahannya adalah disetujui atau tidak penegakan hukumnya itu bukan kita yang menentukan, tapi negara tersebut. Tapi kalau Amerika, mereka juga sebagai penandatangan PCT, sebagai penandatangan Paris Convention, penandatangan dari TRIPS Agreement, kayak gitu. Kayaknya harusnya mereka juga ikut menegakkan hukum gitu. Nah, jadi mungkin saran saya juga gitu ya, kita sebagai orang atau siapapun gitu, kita harus menghargai hak kekayaan intelektual gitu. Dengan kita menghargai hak kekayaan intelektual, mendaftar itu sebenarnya bukan hanya melindungi secara hukum, tapi secara moral juga. Dan ketika kita mendaftar itu sebenarnya kan justru tidak ada yang bisa menjiplak, tidak ada yang bisa
mencontek gitu. Justru orang-orang yang menjiplak, yang mencoba-coba meniru itu bisa dikenakan sanksi. Jadi banyak nilai positifnya. Oke, saya rasa cukup ya, mungkin bisa saya simpulkan sedikit ya. Jadi sudah jelas ya bagi kalian para brand owner, saya rasa wajib ya untuk mendaftarkan brand Anda sendiri, baik dari logo, baik dari tagline, baik dari nama brand tersebut, baik dari secara industrial ya, atau ketika Anda punya signature, itu sangat penting ya, sangat penting untuk Anda daftarkan. Dan juga kami di Megatama Group juga bekerja sama dengan law firm. Jadi ketika Anda bekerja sama dengan perusahaan kami, semua hal mengenai desain dan segala macam yang Anda miliki itu semua sangat confidential secara hukum. Jadi Anda sangat aman, tidak akan kami menghindari desain dan segala macam yang Anda miliki, itu akan sangat confidential. Oke. Demikian, mungkin bila ada pertanyaan, komen di bawah. Jadi terima kasih Pak Aldi untuk waktunya. Oke, saya tutup. Salam.